sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana tugas-tugasnya di sekolah? Jalan dengan baik? Aman, lancar, jalan dengan baik. Oke lah, semoga tetap bisa berjalan dan kesehatan tetap dilimpahkan untuk Ibu. Oke Ibu, kita punya waktu 15-30 menit. Apa yang akan kita diskusikan pada pagi ini? Apa yang Ibu mau diskusikan? Mengenai tujuan refleksi, Pak. Ya, kenapa refleksinya, Mem? Sepanjang pembelajaran di kelas, saya sudah melakukan refleksi. Namun bagi saya masih belum optimal. Oke, jadi pada diskusi pagi ini kita akan mencoba untuk mengoptimalkan penggunaan refleksi di kelas Ibu, gitu ya. Ibu sudah sering melakukan refleksi di kelas? Iya, saya sudah sering melakukan refleksi. Pada tahapan apa? Tengah-tengah atau biasanya di penutup, sekalian menutup? Iya, biasanya saya tuh melakukan refleksi sebelum mengakhiri pembelajaran. Oh, oke. Refleksinya sebelum Mengakhiri kegiatan pembelajaran. tidak sama dengan kesimpulan ya? Tidak, Pak. Apa bedanya ya? Kalau dalam memberikan refleksi, saya lebih memfokuskan pada komentar, saran, dan kritikan dari siswa untuk saya ataupun sebaliknya dari saya untuk siswa untuk pembelajaran. Oh iya, jadi dari yang Ibu kemukakan sudah mencerminkan bahwa Ibu paham betul refleksi itu beda dengan kesimpulan. Karena biasa kesimpulan itu pada kontennya, sedangkan refleksi pada proses utuhnya. Oke, menurut Ibu, pada nilai 1-10, Ibu melakukan refleksi itu kualitasnya sudah sampai di mana? Sekitar 7-8. 7-8. Ini 7-8. Yang ingin Ibu capai? Seharusnya sih 10, Pak. Oh, 10. Ingin mencapai 10 ya? Iya kan, mau mengoptimalkan. Optimal. Ya. Oke. Ibu biasa dalam refleksi apa sih yang Ibu biasa lakukan? Sepanjang ini yang saya lakukan dalam kegiatan refleksi masih terbatas dalam bagaimana penilaian siswa terhadap proses pembelajaran yang saya sajikan pada hari ini. Apakah dia semacam diskusi kecil atau hanya pertanyaan umpan balik begitu? Iya, seperti pertanyaan umpan balik, Pak. Biasanya langsung ke personnya gitu. Kalau apakah anak-anak memiliki kesulitan atau ibu memiliki kesulitan dalam menyampaikan atau mengungkapkan pertanyaan yang membangun untuk refleksi itu? Iya, saya kesulitan untuk membangkitkan motivasi siswa untuk menjawab, karena pada dasarnya siswa itu lebih cenderung malu dan enggan untuk memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan yang biasanya saya lontarkan. Iya, tidak pede ya? Iya, biasanya seperti itu. Anak-anak kurang percaya diri, Pak. Ada upaya nggak waktu kalau kebetulan menghadapi itu, upayanya apa ya? Biasanya saya melakukan pendekatan dulu, Pak. Mungkin belum langsung ke pertanyaannya. Jadi saya bawa mereka untuk mengkondisikan mereka dalam kondisi tidak tertekan gitu, Pak. Lebih santai. Mungkin saya bawa humor dulu, saya bawa cerita-cerita lucu dulu, baru pada intinya saya melontarkan pertanyaan. Dengan begitu mereka jadi lebih bebas untuk memberikan jawaban. Namun itu pun masih belum maksimal menurut saya, Pak. Iya, pendekatannya sudah bagus. Saya rasa itu sudah luwes, tidak mengekang dan tidak membuat siswa agak kaku.
apa dampaknya siswa setelah itu lakukan pendekatan? Apakah dia lebih ingin mengungkapkan tentang pendapatnya atau bagaimana? Iya. Sejak saya melakukan pendekatan semacam itu, ada beberapa siswa yang memang langsung bisa untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun ada juga 1-2 orang siswa yang masih enggan meskipun saya sudah melakukan pendekatan demikian. Ibu ini refleksi yang optimal, yang paling baik itu yang bagaimana sih kalau menurut ibu? Iya. Jadi saya menginginkan kegiatan refleksi yang saya lakukan itu bersifat menyeluruh. Jadi bukan hanya 1-2 orang siswa yang memberikan jawaban atas pertanyaan refleksi saya. Jadi saya menginginkan semua siswa itu bisa memberikan jawabannya tanpa ada penekanan, tanpa ada paksaan misalkan dari saya sebagai guru atau dari temannya. Jadi dia bebas untuk menjawab sesuai dengan penilaiannya. Oh, berarti ingin memunculkan motivasi diri siswa ya, untuk selalu bisa berefleksi. Oke. Ibu, apakah saya bisa atau ibu mau? Saya bisa dan ibu mau nih. Untuk saya lihat di supervisi atau observasi di kelas. Iya, siap, bersedia. Iya, kapan nih, ibu saya lihat di kelas? Bisa di pembelajaran untuk minggu genap karena kami sistem Pak. Bisa pembelajaran di minggu genap akan berikutnya. Oke. Apakah teman-teman yang bisa membantu dalam mengoptimalkan kompetensi ibu di bidang refleksi? Saya rasa ada Pak. Siapa? Teman satu rumpun mapel atau bisa di luar itu ya Pak? Semua yang bisa membangun atau membantu, karena kadang teman bisa saling sikut, malah yang di luar teman itu yang Iya, saya rasa ada Pak. ya. Banyak ya? Ada banyak, ada beberapa yang bisa. Apakah teman-teman ini tidak keberatan jika diminta tolong oleh ibu? Saya rasa bisa. Makanya, oke. Kami cukup kooperatif untuk itu. Oke, jadi kooperatif dalam bidang saling mendukung pengembangan kompetensi dan profesi ya. Oke ibu, karena waktu juga yang menemukan kita, waktu juga yang akan memisahkan kita, dan ada waktu untuk kembali ke kelas. Kita akan ketemu kembali pekan depan di kelas, dan sesuai kesepakatan kita akan melihat bersama-sama melihat pada bagian refleksi KBM yang ibu laksanakan. Jadi nanti kita akan ketemu 2 minggu depan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih waktunya. Sudah tadi kita selesaikan bab 3 sama bab 4. Bab 5 kan tidak ya? Yang terakhir bab 6. Oke, baik. Jadi untuk hari ini sampai di sini untuk kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran seperti biasa, kita melakukan refleksi pembelajaran dulu. Jadi refleksi pembelajaran itu biasanya kita lakukan di setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran kita dari awal kita membuka pembelajaran sampai kita menutup pembelajaran. Gunanya refleksi adalah supaya kita masing-masing bisa mengevaluasi diri, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perbaiki. Ya, baik. Untuk kegiatan refleksi hari ini, seperti biasa, saya ingin melakukan refleksi secara lisan. Jadi nanti silakan kalian tunjuk tangan siapa yang akan menjawab pertanyaan refleksi dari ibu. Oke, siap? Bisa ya? Baik. Yang pertama, untuk refleksi kita yang pertama, bisa dibaca? Bisa
selalu bersemangat dan itu bisa memotivasi kami sebagai murid untuk aktif dalam melakukan pembelajaran edukasi. Iya, baik. Terima kasih ya, Put, atas sugestinya. Oke, yang kedua, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap materi atau bahan ajar yang saya sajikan sesuai yang diharapkan? Apakah materinya terlalu tinggi, ataukah materinya rendah, ataukah sudah sesuai dengan kemampuan awal kalian? Materi yang dibacakan dari awal sampai akhir tadi. Siapa yang bisa? Oke, Femi, silakan. Menurut saya materi atau bahan ajaran yang disajikan sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta didik karena materi yang dipaparkan dapat dengan mudah dipahami dan materi yang dibawakan oleh ibu langsung pada poin-poin materi yang diajarkan dan para peserta didik dapat mencerna materi dengan baik yang disampaikan oleh ibu sendiri. Oke, baik. Berarti menurut Femi proses pembelajarannya berdasarkan poin-poin yang ibu sajikan, ya. Jadi terarah. Ini dulu, terus ini lagi kaitannya apa dan seterusnya. Itu ya. Terima kasih Femi. Baik, yang ketiga siapa lagi nih yang bisa merefleksikan yang ketiga? Mana respon peserta didik? Ya, baca ada. Baca ada. Baca kasih tahu. Iya, tidak benar dong? Wah, kenapa Adam? Butuh kacamata? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, yang ketiga Adam, baca. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan? Apakah media sesuai dengan kemampuan peserta didik, menguasai kompetensi atau materi yang diajarkan? Iya, bagaimana media yang selama ini dipakai? Media pembelajaran selama ini dipakai. Apakah kalian bisa menguasai kompetensi atau bagaimana? Siapa yang bisa? Silakan, Dea. Ibu Putri biasanya dalam pembelajaran menggunakan metode PowerPoint agar wawasan siswa lebih luas dan kami juga dapat lebih menguasai materi karena disajikan dalam contoh nyata seperti video atau gambar. Baik, berarti selama ini menurut kalian disajikan dalam bentuk video lebih menarik ya? Ya. Lebih mudah dipahami, lebih apa namanya? Lebih bisa langsung dapat maksudnya apa? Ya. Oke, gitu ya dia. Ya. Baik, terima kasih dia. Yang keempat, siapa lagi nih yang bisa? Yang keempat, Indra, ya. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap kegiatan belajar yang telah saya lakukan, yang saya rancang? Bagaimana menurut Indra? Ibu sudah merancang pembelajaran menggunakan metode ini, cara apa, diskusi, metode tanya jawab, metode praktek. Bagaimana menurut Indra? Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesi tanya jawab dengan tanya jawab yang diterapkan dapat dipahami dalam pembelajaran. Sesi tanya jawab berarti membawa kalian untuk bisa memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan kita belajar bab yang sudah kita pelajari ya. Oke, bagus, terima kasih. Yang terakhir nih, siapa lagi yang mau memberikan refleksi yang terakhir? Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap metode atau teknik pembelajaran yang saya gunakan? Baik, metode apa yang bisa kita gunakan? Lintani? Metode diskusi dan tanya jawab. Iya, baik. Bagaimana menurut Lintani dengan metode itu? Tanggapan saya terhadap metode diskusi dapat membuat peserta didik untuk mendiskusikan berbagai soal yang akan dibahas agar lebih memahami soal-soal yang diberikan oleh guru. Serta dalam tanggapan tanya jawab dapat saling menjawab pertanyaan atau materi yang belum dimengerti oleh peserta didik. Ada tanya jawab, ada sharing, menukar masukan itu metode ya, pemikiran, ilmu dari peserta didik dan juga baik. Terima kasih. Terima kasih ucapan untuk yang sudah memberikan refleksi hari ini dan secara keseluruhan Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan refleksi, terutama bagi yang tadi belum sempat
memberikan komentarnya untuk refleksinya masing-masing. Di depan ini di slide ada ayo kita berefleksi agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna untuk kalian. Ayo sejenak berefleksi tentang aktivitas pembelajaran kali ini. Isilah penilaian ini dengan sejujurnya. Jawabannya yang jujur ya. Dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. Bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari. Ini ada emoji, ada 6 emoji yang mewakili perasaan kalian. Kalau tadi kalian sudah memaparkan perasaannya secara lisan. Sekarang silakan kalian centang. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan ibu? Setelah belajar bersama Ibu Putri? Silakan mulai dari Uut. Silakan centang yang mana sesuai dengan perasaannya. Di sini ada perasaan jempol 2, berarti senang banget ya. Ada yang mengantuk, apakah kalian mengantuk? Ada yang sedih tuh menangis, Bu, saya belum sarapan dari pagi, Bu. Ibu ngajar terus dari tadi. Ataukah ada yang penuh cinta, wah saya terkesima dengan ibu, saya termotivasi dengan ibu, saya menyukai bagaimana metode pembelajaran ibu Tambungan. Oke? Bisa? Bisa. Bebas, tidak ada terkait dengan nilai. Semuanya bebas memilih, mau milih yang negatif atau milih yang positif sesuai dengan perasaan kalian. Bisa ya? Bisa. Oke, bergantian, silakan. Uut. Ibu centang ini kapan? Iya, di sini ada kolom centangnya. Silakan. Ayo, menyusul yang lain. Penny. Menyusul lagi Dintani. Cindra. Ya, cepat, silakan. Ada yang permanen. No. Oke. Terima kasih. Siapa namanya? Ini jawaban yang jujur ya. Oke. Yang jujur ya. Jujur. Apa itu dong? Jangan dipeleng. Ya. Jangan dipeleh itu slide-nya. Jangan dipeleh. Ada iya. Sabar. Oke, aduh ada yang penuh cinta. Terima kasih yang penuh cinta. Oke. Ini. Awas sedih. Ada yang sedih kah? Hari. Oh, ada yang sedih. Terima kasih. Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua. Sekarang kita lihat mana yang paling banyak emojinya. Senang. Siapa yang bisa memberikan argumen dari ini? Satu orang saja. Senangnya kenapa coba? Satu orang. Ini ada banyak nih yang berikan argumen senang. Ibu mau tahu senangnya kenapa? Coba. Satu orang. Silakan Firda. Stand up please. Alasan kami memilih senang karena metode ibu mengajar bisa membuat kami paham serta berbeda dari guru lain. Ibu mengajarkan kami tentang bagaimana caranya penggunaan PowerPoint, berbicara di depan, berkomunikasi secara baik dengan teman-teman. Itu yang membuat kami merasa senang dan enjoy dalam kelas. Enjoy. Wah, terima kasih. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan ya. Semoga kalian betah belajar dengan ibu sampai kalian lulus nanti. Dan bisa dikenang ketika kuliah, saya ingat guruku itu seperti ini. Saya termotivasi. Saya selalu bahagia dan senyum setiap hari. Oke? Ya. Baik. Ada lagi? Yang penuh cinta coba. Ibu mau yang penuh cinta tadi ada kayaknya dua orang yang penuh cinta. Alasannya kenapa? Kenapa penuh cinta? Ya. Dan saja yang lebih jujur. Jujur karena kalau ketika ibu mengajarkan itu kan kayak bersemangat begitu kan. Jadi kami yang ibu ajar tadi jadi ikut semangat. Merasa diperhatikan. Seperti orang tua di rumah ya. Kita berteman, kita di sekolah kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai anak dan orang tua yang membimbing kalian apabila kalian berada di koridor yang mulai tidak benar. Kita luruskan sama-sama menuju ke arah yang Benar. Oke, baik.
terima kasih untuk semua refleksi yang kalian berikan. Ya. Semoga apa yang kita refleksikan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu pribadi dan juga bermanfaat bagi kalian sebagai peserta didik, sebagai modal kalian untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya harus ada banyak pengalaman yang akan kalian jalani nanti ke depannya. Semoga apa yang ibu berikan ini menjadi fondasi bagi kalian untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara, terutama kepada kedua orang tua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa agar apa yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan mudah kita pahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah siapkan waktu. Saya sudah melihat Ibu di kelas, tapi tidak bisa langsung melakukan coaching ini sebab bertepatan dengan waktu dan kesibukan kita masing-masing. Sebelum kita mulai, saya minta nih pendapat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu di kelas selama KBM? Baik, di kelas itu saya berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Karena itu sebagai langkah awal saya harus bahagia dulu Pak. Setelah itu baru saya tularkan kebahagiaan itu kepada peserta didik supaya pembelajarannya lebih asik, lebih menyenangkan dan mereka tidak bosan. Oke, jadi kondisi aman diawali dengan kebahagiaan diri juga ya. Iya. Oke, menurut Ibu, perform Ibu di kelas bagaimana? Menurut saya apa yang saya tampilkan di ruangan pada saat proses pembelajaran itu sudah sangat membangkitkan semangat untuk peserta didik. Sudah totalitas saya lakukan. Totalitas Ibu ya? Iya, supaya mereka lebih semangat untuk belajar. Karena susah membangkitkan motivasi itu dari peserta didik. Oke, jadi Ibu secara perform sudah totalitas. Nah, izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan saya. Boleh Ibu? Yes, ya. Oke, yang ke-1, saya yakin dari kesiapan modul, PP, paham, lembar penilaian, itu sudah sangat baik. Lalu media yang dipilih, itu sangat menyenangkan bagi siswa. Itu terlihat dari umpan balik siswa, feedback-feedbacknya itu sangat bagus. Juga pada saat refleksi, titik di mana Ibu ingin saya mengamati, itu juga saya rasa Ibu sudah baik. Yang awalnya Ibu mungkin bukan tidak baik, cuma tidak pede waktu coaching observasi ya, waktu awal coaching Ibu hanya tidak pede menyampaikan itu, tapi pada saat saya mengamati itu sudah sangat baik. Jadi refleksi itu sudah terjadi dan sepertinya yang Ibu katakan anak-anak malu-malu, pada saat saya mengamati itu anak-anak sudah sangat enjoy untuk mengemukakan pendapat dan hasil refleksinya. Jadi itu sudah sangat baik. Adapun yang mungkin akan menjadi titik untuk bisa Ibu kembangkan adalah penggunaan model refleksi. Kenapa saya mengacu ke sana? Disebabkan refleksi yang Ibu gunakan adalah model narasi, mengisahkan dan dibantu dengan pertanyaan pemantik. Ya, itu baik, tetapi akan membuat siswa lebih luas pandangannya, lebih luas dan tidak begitu terarah pada satu konsep atau pada satu pemahaman refleksi. Ini akan membantu Ibu memperkaya Ibu dalam model refleksi
juga akan membantu ibu dalam pengetahuan ibu, pemahaman ibu akan banyaknya metode-metode refleksi yang ibu sudah baca di pendidikan PGP ini, ya. Nah, itu hanya bukan masukan, tetapi titik yang bisa ibu kembangkan. Karena kalau masukan sih tidak ada kayaknya ibu. Karena sudah sangat baik. Referensi. Iya, referensi hanya yang bisa sangat ibu bisa kembangkan di situ. Nah, menurut ibu bagaimana yang saya sampaikan ini? Apakah sudah cukup sesuai atau ada hal-hal yang ibu bisa tambahkan? Ya, saya rasa itu cukup sesuai Pak, mengenai model-model refleksi ya, bentuk-bentuk refleksi. Mungkin nantinya saya akan memperkuat literasi lagi di bagian model-model refleksi, sehingga nanti saya bisa mengaplikasikan model refleksi yang dimaksud sesuai dengan materi, mungkin mana yang cocok gitu, refleksi bentuknya mana yang cocok untuk Betul sekali. Sebab kalau refleksinya monoton, biasanya itu yang membuat anak-anak tidak mau lagi. Itu begini lagi, kayaknya kita ditanya-tanya lagi yang ujung-ujung gitu ya. Tapi kalau metodenya kita ubah kayak 6 topi bawah 3, tiba-tiba kamu bagaimana begini? Jadi agak-agak games ya boleh gitu. Jadi tidak monoton. kolaborasi saja ya Pak. Iya, sesuaikan betul tadi, disesuaikan dengan bahan dan kebutuhan. Jadi kalau materinya apa, kebutuhannya apa, bisa kita gunakan. Ya, Ibu, ke depan ini apakah ada yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Apakah ada? Iya, saya rasa untuk kompetensi lebih ke kompetensi sosial sama kompetensi pedagogika ya. Oh, sosial dan pedagogi. Iya. Kira-kira kenapa Ibu ingin mengembangkan hal ini? Yang pertama dari kompetensi sosial. Saya rasa frekuensi komunikasi dengan peserta didik itu menjadi hal yang paling utama, karena saya melihat kemampuan relasi, kolaborasi dan komunikasi peserta didik itu masih minim. Jadi mungkin saya belajar lagi bagaimana caranya untuk menerapkan kompetensi sosial itu nanti langsung kepada peserta didik. Lalu untuk kompetensi pedagogik mungkin dari segi metode pembelajaran yang saya terapkan, saya mungkin lebih memperkaya lagi informasi atau referensi terkait pemilihan model sama metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Kadang-kadang saya kebingungan untuk menerapkan model pembelajaran yang seperti apa untuk materi yang bagaimana, yang lebih berpusat pada peserta didik. Itu mungkin Pak, rencana yang akan saya kembangkan lebih dalam lagi, digali lebih dalam lagi untuk penerapannya. Ya, jadi di antara 4 kompetensi, Ibu ingin mengembangkan 2, kompetensi sosial pedagogik dengan alasan siswa minim relasi, dan Ibu ingin mengembangkan model metode yang lebih tepat untuk pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa lebih berpusat pada siswa. Intinya itu ya. Kemudian itu juga Pak, yang pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin itu yang menjadi acuan utama nanti. Oke. Berarti Ibu ini sudah mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu yang Ibu dapat di PGP. Ya, Ibu dalam pengembangan kompetensi ini berapa lama Ibu butuh waktu? Kalau untuk membutuhkan waktu, kemungkinan dimulai dari perancangan atau pembuatan rencana pembelajaran. Kira-kira 1-2 bulan menjelang pembelajaran di semester 5. Oh, Mulai merancang dulu. mulai merancang. Iya, setahu saya memang ini adalah bukan hal instan,
dia memang butuh kontinuitas Iya. dan butuh waktu yang agak panjang. Oke, 1-2 bulan ini semoga ibu bisa melancarnya dengan baik. Jikalau nanti ibu membutuhkan sesuatu yang ada kaitannya dengan hal-hal pembelajaran diferensiasi, boleh ibu komunikasikan dengan teman-teman yang dianggap mampu untuk membantu, ataupun boleh juga hubungi saya, nanti kita saling buat lagi. Nah ibu, mungkin hanya itu. Saya terima kasih untuk sesi-sesi ini, 3 sesi ini. Saya tidak bisa balas kebaikan ibu. Terima kasih manfaat waktunya. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih ya ibu. Ya, ya. Selalu. Ya. Selalu.